Hai. Kita mulai saja perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah materi dari algoritma dan struktur data 2. Nah, kita masuk ke stack atau tumpukan. Nah, sebelum ke UTS, kita sudah membahas mengenai macam-macam tipe data collection dan juga struktur data linked list, baik itu linked list, single linked list, double linked list, ataupun circular linked list. Nah, sekarang, setelah UTS kita akan membahas mengenai stack, seperti ini. Nah, apa itu stack? Tumpukan. Nah, stack atau tumpukan adalah suatu urutan elemen yang elemennya dapat ditambahkan dan diambil hanya pada posisi akhir atau bagian top saja. Nah, ini biasanya kalau di dunia nyata kita kenalnya istilah dengan LIFO atau last in first out. Nah, jadi kalau kita mengenal istilah LIFO, nah, di dunia pemrograman itu kita kenalnya istilahnya stack atau tumpukan. Kalau misalnya kita di dunia nyata kenalnya FIFO, first in first out, kalau di pemrograman itu kita kenal dengan istilah QUI atau antrian. Nah, nanti QUI kita akan bahas lagi nih. Nah, minggu ini kita akan bahas tentang stacknya atau tumpukan. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi saat ada datanya kosong, diinputkan data 1, inputkan lagi data 2, dan diinputkan data ketiga. Nah, untuk mengambilnya pun kita nggak bisa nih mengeluarkan data 1. Tapi kita keluarkan dulu data yang terakhir masuk, yaitu data ketiga. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Di sini dicontohkan ada tumpukan koin, tumpukan dus, dan juga tumpukan buku. Nah, kita tahu ya, kalau tumpukan buku nih sebanyak ini, saat kita ingin mengambil buku bahasa Inggris di sini, buku Inggris, kita nggak bisa langsung ambil buku English. Apalagi tumpukannya kayak gini ya, tumpukannya berantakan kayak gini, kita ambil English, ini pasti jatuh semuanya nih. Gimana, apa yang kita lakukan? Ya pertama, kita ambil dulu nih buku matematika, kita pindahkan dulu ke tempat yang lain. Lalu word history kita ambil, kita pindahkan lagi ke tempat yang lain. C++ kita ambil, kita pindahkan ke tempat yang lain. Sehingga buku matematika, word history, dan C++ programming ini sudah tidak ada lagi di tumpukan yang buku yang kita maksud. Barulah kita bisa ambil buku bahasa Inggris. Seperti itu. Begitu juga dengan dus. Kita nggak bisa nih ngambil bagian bawahnya secara langsung. Kita harus memindahkan bagian atasnya ini ke tempat yang lain dulu, baru bisa kita ambil dusnya. Juga dengan koin. Nah itu konsep dari stack, yaitu LIFO. Last in, first out. Jadi yang terakhir masuk, itu yang pertama kali akan dikeluarkan. Ini biasanya kalau di pergudangan ya, oh di gudang kamu pakainya apa? Oh pakai LIFO pak. Nah berarti struktur data yang kalian gunakan itu adalah stack. Oh di saya kita gunakan FIFO pak. Nah kalau FIFO berarti kalian struktur data yang kalian gunakan di pemrograman kalian gunakan struktur data QUI. Seperti itu. Nah, dalam pendeklarasian stack, di sini ada beberapa bagian. Pertama ada top, yaitu sebagai variabel yang menunjuk posisi data terakhir pada stack. Jadi dia top ini tuh dia akan menunjuk data yang paling atas atau paling pinggir, paling kanan lah kalau misalnya di array. Nah, kemudian ada elemen ini yang berisi data dalam stack-nya. Nah, bagian inilah yang berbentuk array. Nanti kan kita akan bahas. Nah, kemudian untuk stack ini dia ada juga yang namanya max stack. Max stack ini adalah variabel yang menampung maksimal banyaknya elemen dalam stack. Ya mungkin kalian kalau di dunia nyata kalian tahu ya kalau di dus-dus minuman ada petunjuk bahwa berapa maksimal tumpukannya. Tujuannya apa? Tujuannya ya agar dusnya tidak rusak. Nah kalau di stack ini tujuannya buat apa? Ada max stack. Ini tujuan untuk optimalisasi memori. Kira-kira berapa banyak sebenarnya tumpukan yang perlu dipersiapkan atau lokasi memorinya itu berapa sih yang dipesan untuk menyimpan data tumpukannya. Nah, ini beberapa bagian yang ada pada stack. Nah, kalau di di algoritma
untuk pendeklarasian stack, ini kita menggunakan array. Nah, tapi kalau di Python, ini bisa kita gunakan untuk tipe data collection. Bisa pakai list, bisa pakai collection, bisa pakai dictionary, bisa pakai tuple. Dan juga bisa menggunakan linked list. Seperti itu ya. Makanya tipe-tipe data collection itu bisa kita deklarasikan sebagai stack. Misalnya gini, ya Pak, list itu bisa kita akses secara langsung menggunakan indeksnya. Nah, misalnya kita punya list 1, 2, 3. Nah, kita bisa nih akses nomor 2 langsung. Nah, itu konsep dari listnya. Tapi kalau list tersebut kita implementasikan menjadi stack, struktur data stack, maka list tersebut mau nggak mau nih, kalau kita punya urutan 1, 2, 3, maka kita nggak bisa langsung kedua. Kita harus keluarkan dulu yang elemen yang ketiga, barulah kita bisa ngambil elemen yang kedua. Kalau kita mau ngambil elemen 1, berarti kita keluarkan elemen ketiga dan keluarkan juga elemen ke-1. Sehingga topnya dia akan mengarah ke elemen 1. Seperti itu. Nah, ini kalau di Python. Nanti akan kita contohkan implementasi ke Python-nya seperti apa. Nah, untuk operasi dasar stack, di sini ada beberapa operasi. Yang pertama adalah push, di mana dia di sini, ini salah ya. Push di sini adalah untuk memasukkan data ke dalam stack. Seperti itu. Kalau pop, di sini adalah untuk menghapus elemen dari atas tumpukan. Nah, elemen 1, 2, 3. Kalau kita menggunakan pop, nah dia akan menghapus yang 3. Atau mengeluarkan lah, sistemnya mengeluarkan yang ketiga. Masuk lagi, di pop lagi, keluarkan yang 2. Seperti itu terus. Kalau push memasukkan, pop mengeluarkan. Lalu ada pemeriksaan untuk kondisi kosong dan juga penuh. Jadi kita cek nih, kita mau masukin stack-nya. Nah, tapi kita cek dulu nih, stack-nya masih kosong atau sudah penuh. Nah, kemudian ada mengintip. Kalau mengintip ini, kita ingin hanya melihat elemen di atas itu isinya apa, tapi tanpa menghapusnya. Nah, ini beberapa operasi dasar pada stack. Bagaimana cara kerjanya atau algoritmanya? Yang pertama adalah sebuah penunjuk akan dipanggil atau dipanggil puncak ya, atau disebut top kalau di sini, digunakan untuk melacak elemen teratas dalam tumpukan. Artinya saat pertama kali kita mendefinisikan stack, di sini kita panggil dulu atau kita inisialisasikan terlebih dahulu variabel topnya. Itu ke menuju elemen teratasnya apa. Nah, saat menginisialisasikan tumpukan, tetapkan nilainya ke -1. Sehingga kita dapat memeriksa apakah tumpukan itu kosong dengan membandingkan topnya sama dengan 1. Nah, saat mendorong atau push atau menginputkan elemennya, tingkatkan nilai puncak dan tempatkan elemen baru pada posisi yang ditunjuk oleh puncak. Jadi, kalau di sini ya, pas kita mau nge-push, kita cek dulu nih. Kita punya elemen listnya 1, 2, 3. Nah, kondisi topnya itu menunjuk ke elemen yang ketiga. Saat kita push, kita masukkan 4 misalnya, nah elemen puncaknya dia akan mengarah atau menunjuk ke nomor 4. Seperti itu. Nah, lalu saat memunculkan elemen, nah saat memunculkan elemen itu berarti mengeluarkan. Nah, artinya nih, 1, 2, 3, 4 sekarang. Elemen topnya itu mengarah ke 4. Seperti ini. Saat memunculkan elemen atau mengeluarkan, maka kembalikan elemen yang ditunjuk oleh puncak dikurangi nilainya. Artinya yang asalnya ke 4 dikurangi 1. Dia mengarah lagi ke 3. Seperti itu. Nah, sebelum kita melaksanakan push, kita cek dulu tumpukannya itu sudah penuh atau tidak. Kalau misalnya belum penuh ya kita masukin. Nah, sebelum bermunculan atau dikeluarkan dari stacknya, periksa apakah tumpukan sudah kosong. Jadi artinya apa? Kita keluarkan sampai dengan kondisinya kosong. Kita punya 4 list, 4 elemen list, berarti 4-4-nya kita keluarkan. Kalau kita mau mengeluarkan semuanya ya. Tapi kalau misalnya Pak, saya mau mengeluarkan 1, 2, 3, saya hanya akan mengeluarkan sampai 2 Pak. Satunya
tinggalkan nih stack-nya. Bisa. Berarti kondisi while-nya nanti bukan sampai kosong, sampai dengan elemen di listnya itu hanya satu. Nanti akan dibahas di mana posisi penghentian pengeluaran elemennya. Nah, ini cara kerjanya sepertinya ilustrasinya ya. Jadi pertama kalau empty dia min 1 seperti itu. Jadi bisa min 1 bisa 0 tergantung indeks awalnya berapa. Karena kalau di array di algoritma itu dimulai dari 1. Tapi kalau list di Python itu dimulai dari angka 0. Makanya di sini inisialisasinya min 1. Tapi kalau misalnya pas saya inisialisasinya 0 boleh nggak Pak? Boleh aja. Cuman berarti pas mengatas indeksnya itu top min 1. Gituin. Nanti akan dibahas di sini. Nah, di sini misalnya masukin data 1. Topnya berubah. Top min 1 tambah 1 jadi 0. Nah, stack ke 0 itu 1. Nah, kemudian masuk lagi yang kedua. Stack ke satunya, indeks satunya adalah 2. Topnya pindahkan jadi 0 tambah 1. Jadi topnya 1. Terus seperti itu. Nah, saat dikeluarkan, topnya dikurangi 1. Top min 1 yaitu 2 kurang 1 jadi 1. Langsung keluarkan return stacknya 2. Yang 2 ini adalah indeksnya ya. Yang 3 ini dikeluarkan. Seperti ini. Ini cara kerja dari struktur data stack-nya. Oke, kita akan masuk ke contoh kasus. Contoh kasus yang pertama di sini, kita akan buat stack mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, nilai, dan juga indeks nilai. Deklarasi globalnya seperti ini. Di sini kita akan membuat dulu sebuah konstanta untuk maksimal dari stack-nya. Jadi kita beri nama mahasiswa itu sebanyak 20. Artinya kita akan memesan atau kita akan menyediakan di memori sebanyak 20 tumpukan. Jadi kita bisa mengisi datanya sebanyak 20. Nah, kemudian di sini kalau di algoritma itu ada tipe data record atau tipe data bentukan ini seperti ini. Ini tipe data bentukan ya, tipe data bentukan bentuknya record. Nah, kalau misalnya di Python ini seperti dictionary. Nah, di sini ada NIM, nama, nilai, indeks. NIM dan nama itu tipe datanya string, nilai tipe datanya integer, indeks tipe datanya char. Nah, kita akan buat dulu deklarasi globalnya. Kita masuk ke Python. Sudah dibuka semuanya Python-nya? Sudah, Pak. Nah, ya. Nah, kita langsung saja kerjakan. Pertama kita beri dulu judulnya. Yang pertama adalah program stack mahasiswa. Seperti ini. Kemudian initial state-nya, kita akan bikin menu ya. Kalau kalian lihat di algoritmanya. Pengguna akan memilih menu. Kemudian final state-nya di sini program akan menampilkan hasil pilihan menu. Seperti ini. Nah, ini deklarasinya. Pertama, kita akan buat dulu variabel konstantanya. Nah, ingat ya, di Python kita nggak bisa bikin konstanta. Karena semuanya sama-sama variabel. Artinya tidak ada variabel yang tidak bisa dirubah. Nah, namun kesepakatan dari pemrogram Python ataupun programmer bahasa pemrograman yang tidak menyediakan konstanta, kita akan untuk membuat sebuah konstanta, kita definisikan nama variabelnya dengan menggunakan huruf kapital. Seperti ini. Max MHS sama dengan 20. Bandingkan yang seperti ini ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, kalau misalnya kita gunakan huruf kecil atau bukan huruf kapital semua, dia akan dikenali oleh Python ya adalah sebuah variabel. Tapi kalau misalnya hurufnya kapital, nah lihat sini, konstan. Nah, dia akan membacanya sebagai konstanta. Walaupun di bawah pun ya tetap aja bisa dirubah. Cuman kita tahu bahwa saat kita memanggil max MHS itu kita definisikan dia sebagai sebuah konstanta. Kalau seperti ini kita definisikan dia sebagai sebuah variabel. Ini kelihatan. Ini karena kesepakatan ya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan bentuk
tipe data record-nya. Terdiri dari name, nama, nilai, dan indeks. Nah, di Python kita akan contohkan ke dalam bentuk list. Berarti name sama dengan list. Berarti kita akan buat 4 list. List untuk name, nama, nilai, dan indeks. Nama sama dengan list. Kemudian nilai sama dengan list. Dan indeks sama dengan list. Seperti ini. Sampai sini sudah? Sudah, Pak. Ya, masih gampang ya. Oke, berikutnya. Langkah selanjutnya kita akan lihat di sini. Nah, berikutnya kita akan memeriksa stacknya itu dalam kondisi kosong atau tidak. Nah, untuk memeriksanya kita akan bentuk atau kita akan buat sebuah fungsi. Nah, kita beri nama fungsinya adalah kosong, di mana dia mendapatkan parameter berupa top dan mengembalikan nilai boolean, true atau false. Nah, kalau di algoritma, di sini menggunakan satu kondisi ya, satu percabangan satu kondisi. Nah, tapi kalau di Python kita tidak bisa satu kondisi, kita gunakan yang 2 kondisi. Nah, contohnya gini ya. Di sini kosong sama dengan false. Lalu jika jika topnya sama dengan kosong, maka jelas kosongnya kembalikan dia true. Oke, kita akan lihat di Python. Kita buat di sini. Nah, untuk memeriksa stack kosong. Kita buat def kosong, tadi sama ya. Dia menerima parameter top. Nah, kemudian jika top sama dengan 0, maka returnkan true. Nah, kalau ternyata tidak kosong, maka kembalikan nilai false. Seperti ini. Ini untuk yang kosong. Jadi kalau kosong, lihat lagi nih. Stacknya 0 nggak? Kalau 0 berarti kosong. Maka kembalikan nilai true. Nah, kalau misalnya untuk mengecekkan penuh, nah kalau penuh, dia hampir sama seperti kosong. Gitu ya. Bedanya di kondisinya. Topnya itu bukan lagi sama dengan kosong, tapi disesuaikan dengan max MHS. Oke. Ini kita buat aja ya, karena gampang. Memeriksa stack penuh. Def penuh top. Di sini if jika top sama dengan max dari MHS, maka kembalikan nilai true. Else kembalikan nilai false. Seperti ini. Nah, ini. Bedanya hanya di kondisinya saja. Jadi kalau kalian mau kopas pun silahkan. Di sini, kalau kalian perhatikan, max MHS itu tidak dimasukkan ke dalam parameter. Kenapa, Pak? Nggak dimasukkan parameter? Lihat di sini. Kalau top, nah ini kan parameter ya. Top ini dia berupa variabel, di mana nilainya mungkin saja bisa kita rubah di dalam fungsinya. Tapi max MHS ini kita definisikan dia sebagai konstanta. Di mana kalau konstanta tidak akan berubah nilainya. Sehingga kita tidak wajib menaruh di parameter. Kita bisa gunakan parameter globalnya, variabel globalnya. Seperti ini, deklarasi globalnya. Kita bisa langsung gunakan. Karena deklarasi global ini itu bisa langsung digunakan di dalam fungsi ataupun di dalam prosedurnya. Tapi kalau maksud kita untuk merubah nilainya pada sebuah variabel, maka diharuskan menaruhnya ke dalam sebuah parameter. Seperti itu ya. Ini untuk kosong dan juga untuk penuhnya. Sampai sini sudah? Sudah, Pak. Ya. Oke. Berikutnya kita akan buat lagi fungsi yang terakhir sebelum ke push dan pop. Nah, kita akan bentuk fungsi indeks nilai.
Nah, ini gampang ya. Logikanya gampang gitu maksudnya. Kalau nilai 80 sampai 100 maka A, 70 79 maka B, 60 sampai 69 maka C, dan seterusnya sampai E. Oke, kita akan buat dulu saja ini fungsinya. Kita akan buat di sini adalah function indeks nilai. Seperti ini. Kita bikin def indeks nilai. Kita masukin nilainya, parameternya, sama sesuai dengan algoritma. Di sini, jika nilai yang kita masukkan itu lebih besar sama dengan 80, dan nilai lebih kecil sama dengan 100, maka kembalikan nilai A. Seperti ini. Elif, jika nilai lebih besar sama dengan 70, and nilai lebih kecil sama dengan 79, maka datangkan B. Seperti ini. Nah, ini kita copy aja dari alifnya ya. Untuk C dan D. Nah, karena untuk E ini dia di kondisi terakhir, dia di else aja. Ini untuk C, ini untuk D. Nah, ini untuk E. D, ini C. Nah, untuk yang C, itu dari 60 sampai 69. Kemudian untuk D, itu dari 50 sampai dengan 59. Seperti ini. Nah, ini fungsi untuk indeks nilainya. Dicoba diketik dulu aja. Sudah? Indeks nilainya? Sudah, Pak. Ya. Ada, Pak. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke push. Oke. Nah, untuk push ini adalah untuk menginputkan data ke stack-nya. Di sini akan ada beberapa penyesuaian. Nah, di sini kita akan buat prosedur dengan nama push, di mana dia menerima parameter input dan output untuk top, input dan output untuk stack MHS. Nah, stack MHS ini berarti kita kalau di Python berarti masukin NIM, nama, nilai, dan juga indeksnya. Nah, kemudian ada inputkan mahasiswa barunya. Nah, ini berarti kita NIM baru, nah baru, nilai baru, dan indeks baru. Nah, di sini, ya di sini ya, ini adalah prosedur, di mana dia apa namanya itu tidak bisa memberikan sebuah nilai kembalian. Nah, sedangkan di sini topnya itu parameternya input dan output. Simpelnya gini, fungsi aja nilainya itu bukan di sebuah variabel, tapi di fungsinya. Nah, tapi kalau di sini dia pengennya ada di dalam si topnya.
Makanya top ini nggak bisa kita implementasikan ke dalam Python-nya. Nanti kita akan akalin ya untuk top ini seperti apa. Ini sebagai penunjuk dari stack, penunjuk paling atasnya, data paling atasnya. Nah, di sini kita lihat lagi algoritmanya. Jika not penuh dari top, maka apa yang kita lakukan? Nah, kalau di sini kan top sama dengan top plus 1 ya. Ini kan karena variabel di sini dia akan keluarkan lagi di sini. Nah, tapi di sini kita akan abaikan yang ini, tapi kita langsung masuk ke sini. Dia akan memasukkan stack MHS, indeks ke topnya, isikan mahasiswa baru. Nah, kalau di Python untuk list, untuk menambahkan data baru, kita gunakan perintah apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Kalau di list, kalau kita mau menambahkan data, pakai perintah apa? Gimana, Muhammad Sidik? Add bukan sih Pak? Lupa. Add, bukan add. Tapi kita gunakan append. Append maksudnya. Nah, itu. Add Kenapa sih. Pak pakai append? Nah, kita bahasin. Kalau di Python, listnya belum berisi nilai apapun, kita nggak bisa bikin seperti ini. Nim indeks 0 sama dengan nim baru misalnya seperti ini. Itu nggak bisa. Karena kalau untuk di Python, untuk nilai yang belum ada, itu kita gunakan nim.pen dalam kurung nim baru seperti ini. Nah, yang seperti ini hanya untuk ngedit. Kalau kita mau mengubah nilainya, kita gunakan ini. Tapi kalau kita mau menambahkan data baru, kita gunakan append. Nah, seperti itu. Oke, kita akan bikin memasukkan data ke stack-nya. Nah, kita akan buat prosedur untuk push-nya. Dev, push. Nah, tadi ya, saya bilang dia akan menerima inputan berupa stack MHS-nya. Tumpukan mas. Di sini stack-nya kita gunakan list. Berarti di sini ada list-nya nim, nama, nilai, dan juga indeks. Nah, kemudian untuk data barunya, kita akan bikin saja nim baru, nama baru, nilai baru, dan indeks baru. Seperti ini. Nah, di algoritma, dia ngecek dulu apakah stack tersebut dalam kondisi penuh atau tidak. Berarti dia akan panggil fungsi dari penuh, di mana dia punya parameter top. Nah, tapi topnya di sini nggak ada, Pak. Nggak jadi parameter. Nah, kita bikin top sama dengan, nah, untuk mengecek kira-kira list tersebut udah berisi nilai atau belum, nah, seperti ini. Kita gunakan len. Jadi kita pengen lihat panjang dari salah satu listnya. Nah, kita bisa pakai yang nim, bisa pakai yang nama, bisa pakai nilai, bisa pakai yang indeks. Silahkan. Mau pakai yang mana saja. Nah, ini yang biar gampang kita gunakan yang nim. Nah, ini bebas ya. Mau pakai yang nama pun nggak jadi masalah. Kemudian kita gunakan fungsi perbandingan if jika not penuh top, maka lakukan apa? Tadi kita tambahkan nim.append nim baru. Kemudian nama.append nama baru. Kemudian nilai.append nilai baru. Kemudian index.append indeks baru. Nah, ini untuk menambah-nambahkannya. Ya kalau di sini kan karena dia tipe datanya record, ya langsung aja. Stack MHS top sama dengan MHS baru. Ya karena sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, algoritma utamanya. Nah, ini ya. Mahasiswa baru ini. Nah, MHS itu adalah array dari data mahasiswa. Nah, lalu di sini ada mahasiswa baru. Dia adalah mahasiswa. Ya berarti isinya apa? Isinya ya ini, nim, nama, nilai, dan indeks. Seperti itu. Lalu stack MHS adalah array. Dari mana MHS? MHS itu apa? Array of data mahasiswa. Berarti isinya adalah nim, nama, nilai, indeks. Makanya
Pas di push-nya, itu pun ya cukup seperti ini. Nah, stack MAS top, ini indeksnya adalah mahasiswa baru. Jadi otomatis langsung. Nah, tapi kalau di Python ya karena kita gunakan ini, ya gunakan listnya ini. Name.append, nama.append, name.append, index.append. Nah, kalau misalnya ternyata listnya penuh, maka kita keluarkan print data mahasiswa sudah penuh. Seperti ini. Nah, ini untuk push. Sampai sini sudah? Coba diketik dulu aja. Sudah? Belum? Sudah, Pak. Ya. Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sip. Oke, berikutnya setelah push ada pop. Nah, saya pengen lihat ini. Kalau append itu kan untuk menambah nilai. Nah, kalau mau ngapus nilai, di list pakai apa sih perintahnya? Delete, Pak. Kalau delete itu ngapus listnya, bukan ngapus nilainya. Kalau ngapus nilainya ya, menghapus nilai di list, itu kita ada dua perintah. Ada pop, ada remove. Gitu. Kalau pop itu ke indeksnya. Kalau remove itu ke nilainya. Simpelnya gini. Kalau misalnya kita mau kita punya data mahasiswa nih ya. Misalnya NIM-nya indeks ke 0 itu 10 11 001. Kemudian indeks yang ke 1 itu adalah 10 11 002. Itu di list ya. Jadi ada indeks ke 0 dan indeks ke 1. Nah, misalnya nih, kita pengen menghapus indeks kedua, indeks ke 1. Berarti apa? Kita gunakan pop. Berarti nim.pop indeks ke 1. Yang hilang ya 10 11 002. Tapi kalau misalnya kita ini, saya pengen menghapus 10 11 002. Gunakan apa? Gunakan remove. Remove dalam kurung nilainya 10 11 002. Yang hilangnya sama-sama indeks ke 1, tapi cara menghapusnya beda. Remove dari by value, pop itu by index. Nah, di sini kita akan gunakan popnya itu, yaitu by index. Ya, karena memang di stack itu ya gunakannya pop, karena indeksnya ya. Kita akan bikin di sini. Mengeluarkan isi stacknya. Nah, bagaimana caranya? Di sini. Kalau di sini, ini sama aja ya. Dia ada topnya, ini nggak bisa. Kita langsung saja di sini. Lalu di sini ada input output juga sama stack MS. Lalu ada output kan elemen. Ini pun nggak bisa. Karena kalau di array, di sini elemen di sini dia akan berisi nilai apa sih nilai pada indeks yang topnya. Tapi ini kita nggak bisa. Nah, di sini ini akan sedikit berbeda di sini. Nah, ini kita lihat di sini aja ya. Jika dia tidak kosong, maka lakukan apa? Kita akan lakukan penghapusan terhadap indeks yang teratasnya. Seperti itu, simpelnya kayak gitu. Nah, kalau di Python gimana? Tadi kita gunakan pop. Def pop. Di sini ya sama. Nim, nama, nilai, indeks. Nah, topnya sama dengan panjang dari salah satu listnya. Nah, if, jika, not kosong. Top. Nah, jadi kalau misalnya tadi ya, kalau kita push, cek dulu apakah stack-nya itu penuh. Nah, kalau kita melaksanakan pop, kita cek apakah stack-nya itu sudah kosong atau belum. Gitu. Nah, kalau belum, kita lakukan nim.pop. Nama.pop
kemudian nilai dot pop, kemudian index dot pop. Nah, kalau misalnya ternyata dia sudah kosong, maka kita outputkan print data mahasiswa kosong. Seperti ini. Nah, ini fungsi dari prosedur untuk popnya. Nah, di sini, kalau pop di sini tidak kita definisikan indeksnya, maka dia akan otomatis menghapus indeks yang paling terakhir. Seperti itu. Nah, ini untuk popnya. Sampai sini sudah? Diketik dulu aja. Sudah? Sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Pak. Oke. Nah, berikutnya setelah posisi pop, kita masuk ke tampil datanya. Nah, ini untuk menampilkan data yang hasil push dan menampilkan data hasil pop. Kita baca dulu untuk yang tampil data hasil push-nya. Nah, di sini inputkan top-nya dan juga inputkan stack MHS-nya. Ya tadi ya, top ini nggak bisa kita masukkan karena sebenarnya ini tuh top di sini hasil dari mana? Hasil dari sini nih. Hasil outputan dari top sini. Ya karena kita di sini nggak ada ya, berarti kita top di sini nggak bisa masukin. Nah, tapi kita akan masukkan inputkan data stack mahasiswanya. Nah, untuk push di sini, dia sistemnya sama kayak kita menampilkan isi atau kita menggunakan transversal dari list-nya. Nah, di mana kita gunakan indeksnya. Nah, kalau indeksnya, di sini kita akan tampilkan selama penunjuknya, nah, sampai ke penunjuknya, topnya, penunjuk data terakhirnya. Seperti itu, tampilkan. Nah, kalau yang hasil pop, di sini dia akan menunjukkan dari mana? Menunjukkan sampai datanya kosong. Nah, di sini ada elemen .name, elemen .nama. Nah, elemen ini apa? Ya tadi ya, elemen ini adalah penunjuk dari stack yang terakhirnya. Seperti itu. Nah, kita akan buat nih, tampil data push dan juga tampil data popnya. Oke, kita buat dulu untuk yang tampil data hasil push. Ini untuk menampilkan data stack. Kita bikin dev tampil data push, misalnya seperti ini. Ada name, nama, nilai, dan juga indeks. Nah, tadi ya, ada top di sini, Pak. Nah, topnya kita bikin di sini. Top adalah len dari name. Nah, contoh saja di sini. Nah, kita cek nih, untuk menampilkan datanya, sama aja nih, if jika data stack-nya itu tidak kosong, not kosong, maka lakukan apa? Nah, kita akan tampilkan. Nah, ini kita tampilkan saja seperti ini. Isi stack mahasiswa. Ini serapi-rapinya aja kalian lah ya. Rapi-rapihin. Nggak harus sama kok. Nah, di sini kunci algoritma utamanya. I sama dengan 0, lalu while selama I-nya itu lebih kecil sama dengan top. Nah, di sini, ingat tadi ya, karena kita definisikan topnya itu, kalau di Python itu harusnya -1 ya, kalau kita lihat di sini nih. Nah, topnya itu mengarah ke -1. Kenapa ya? Kalau misalnya top ini akan gunakan len. Artinya kalaupun dia berisi satu nilai, ya lennya kan 1. Padahal kan indeks di Python itu dimulai dari 0. Makanya sini topnya top -1.
seperti ini. Ini kok jauh banget. Nah, seperti ini. Maka lakukan apa? Ya kita keluarkan. Nah, ini karena ini untuk nomor ya. Plus 1 misalnya untuk nomornya kita bikinnya seperti ini. Biar jadi ngebentuk tabel. Ada NIM, indeks ke I. Kemudian nama, indeks ke I. Kemudian nilai, indeks ke I. Dan yang terakhir adalah indeks ke I. Nah, jangan lupa I-nya ditambahkan dengan 1. Lalu kalau misalnya ternyata dia kosong, maka printkan data mahasiswa kosong. Seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan data push-nya. Ya, simpelnya sama kayak transversal di list atau transversal array-nya. Seperti ini. Cuman kondisinya di sini bukan sampai N ya, tapi sampai penunjuknya. Penunjuknya kan top min 1, berarti kan ini kan topnya len-nya. Kalau berisi data 1, ya top min 1, ya berarti kan kondisi topnya itu ada di indeks ke 0. Seperti itu. Ini untuk tampil data push. Sudah? Coba diketik lagi lah. Sudah? Atau masih belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, berikutnya untuk menampilkan data pop-nya. Untuk menampilkan data pop, sebenarnya hampir sama dengan push. Hanya tadi ya, kondisinya hanya berbeda di sini nih. Yang tampil data. Nah, hanya sini saja nih. Di kondisi while-nya saja. Kalau ini while-nya not kosong, untuk yang pop, kalau yang push, sampai dengan kondisi stop. Seperti itu. Nah, berarti kita bisa copy aja. Dari, nah ini semuanya kita copy. Kita copy, lalu kita pastikan di sini. Menampilkan data start, tapi ini hasil pop-nya. Nah, berarti dev-nya kita ganti tampil data pop seperti ini. Nah, di sini kita hanya merubah kondisi while-nya saja di sini. While di sini adalah not kosong top. Nah, di sini karena kita akan mengeluarkan indeks yang paling terakhir, maka untuk menampilkannya atau mengintip simpel di sini, kita rubah di sini nih. Kalau di sini nim indeks ke i. Nah, kita ganti nih indeks ke i-nya menjadi min 1. Namanya pun sama, min 1 indeksnya. Nilai itu indeks min 1. Nah, indeksnya pun indeks min 1. Seperti ini. Ini yang kita rubah. Jangan lupa ya untuk indeksnya. Nah, kalau di sini untuk yang pop, dia ada, nah ini nih. Dia akan memanggil pop-nya. Dia akan memanggil pop, lalu menampilkan elemennya. Karena di sini elemennya dia udah menggeser, dihapus dulu array-nya, tapi datanya disimpan di elemen. Kemudian top-nya pun itu berisi untuk menghentikan while-nya. Nah, tapi kan karena kita tidak menuliskan elemen dan menuliskan top-nya, maka pop-nya itu nggak bisa kita taruh di
sebelum menampilkan data. Berarti kita harus menampilkannya di setelah output-nya. Seperti ini. Oke. Nah, di sini, berarti untuk pop-nya taruh di sini. Pop, nim, nama, nilai, indeks. Seperti ini. Nah, tadi juga sama. Karena top-nya untuk kondisi penghentian while-nya di sini, itu tidak ada di pop, tidak dikeluarkan oleh pop, maka kita bikin di sini. Top sama dengan panjang dari nim. Karena kalau sudah dihapus, ya top line-nya otomatis dia akan berkurang. Seperti itu. Jadi cukup merubah ini saja. Ini menambahkan ini, lalu merubah indeks dari setiap list-nya, kemudian kondisi di while-nya. Cukup itu saja yang dirubah. Ya nama juga harus otomatis dirubah ya. Itu aja. Nah ini untuk yang pop. Oke, sampai sini? Sudah? Ya, cukup diganti-ganti aja ya. Diganti-ganti aja apa yang disesuaikan dengan untuk popnya. Itu aja. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Pak. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya yang terakhir, kita akan masuk ke algoritma utama. Nah, algoritma utama di sini, ini kita udah bikin ya. Nah, yang halaman 19-nya di sini, kita akan bentuk menu. Nah, di mana menunya yang pertama ada isi data mahasiswa, 2 tampil data mahasiswa, dan 0 keluar. Nah, pertama, di sini algoritma, kita inisialisasi terlebih dahulu. Penunjuk topnya itu adalah 0. Nah, ini kita bisa juga kita bikin len dalam kurung salah satu listnya, baik itu nim, nama, nilai, ataupun indeks. Nah, kemudian kita bikin menunya. Kalau menunya 1, kita cek lagi nih. Jika dia tidak penuh, belum penuh ya, maka apa yang akan kita lakukan? Di sini kita akan inputkan data mahasiswanya, baik itu dari nim, nama, dan juga nilai. Untuk indeks, kita akan ambil dari mana? Dari fungsi indeks. Diinputkan nilainya, kemudian keluarkan indeksnya, kemudian kita jalankan fungsi push, dan juga untuk menampilkan data yang kita push tadi. Nah, di sini, di yang kedua, kalau kedua kita akan tampilkan data pop-nya. Seperti ini. Oke, kita akan bikin menunya. Nanti di bawah. Nah, kita pertama, kalau mau bikin menu, kita harus bikin dulu strukturnya dulu. Jadi jangan langsung bikin if 1 maka apa, if 2 maka apa. Karena takutnya lupa nanti. Pertama kita top dulu nih. Topnya adalah len nim. Kalau kita bikin menu, print, menu pilihan. Print, 1 adalah isi data mahasiswa. Kemudian nomor 2, tampil data mahasiswa. Kemudian untuk yang nolnya adalah keluar. Seperti ini. Menu sama dengan integer input. Masukkan menu. Seperti ini. Nah, tadi ya. While selama menu tidak sama dengan 0, maka apa? Nah, jangan lupa ini ya sebagai penghentian while-nya. Copy di sini. Rafi. Tab. Seperti ini. Tadi ya, kalau menunya tidak sama 0, maka if menu sama dengan 1, maka apa? Nah, ini kita akan masukin untuk yang menu 1. If menu sama dengan 2, maka apa? Else, di sini adalah print salah menu. Simpelnya gini. Nah, ini struktur menunya.
Jadi kalau kalian mau bikin menu, ya bikin dulu struktur seperti ini gitu. Jadi tinggal, Pak yang satu apa? Nah, tinggal ubah yang ini. Yang kedua gimana? Kita rubah yang ini. Seperti itu. Oke, coba kalian ketik dulu aja. Ini struktur menunya. Karena kan kalian sering ya, pas bikin, bukan hanya kalian, saya pun juga sering ya, pas while, if, saya lupa untuk menuliskan kembali penghentinya apa. Kalau di while kan ini menu, berarti menunya harus terjadi perubahan. Jadi kalian suka lupa. Karena saya bikin struktur dulu menunya seperti apa, tinggal kita rubah-rubah masing-masing menu yang kita pilih. Sampai sini sudah? Untuk Sudah, struktur Pak. menu, nah ya. Berapa? Nah, tinggal bikin aja di sini nih. Jika menu yang dipilihnya satu, maka apa? Tadi ya, if, jika not penuh, top. Lakukan apa? Di sini ya kita masukin ya. Ini barunya itu sama dengan string, inputkan apa di sini. Nih. Nah, kemudian untuk nama barunya sama dengan string input nama. Kemudian ada nilai baru dengan integer input nilai. Kemudian untuk indeks baru sama dengan indeks nilai, lalu ada nilai baru. Seperti ini. Print indeksnya apa? Seperti ini. Ini kita rapin aja. Supaya biar sama. Oke, nah, kita kembalikan lagi. Seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan kita menambahkan nilainya tadi ya. Menambahkan nilai barunya. Nah, ini nih. Kemudian kita panggil prosedur untuk push dan juga tampil data push-nya. Oke. Nah, ini sejajar dengan if, push, dalam kurung, name, nama, nilai, indeks, kemudian ada name baru, dan ada nama baru, nilai baru, dan indeks baru. Seperti ini contohnya. Kemudian kita tampilkan, tampil, data push, name, nama, nilai, dan indeksnya. Seperti ini. Nah, kemudian, nah ini yang ini ya.
Alasnya tampil data pop. Berarti tinggal panggil aja sini nih. Yang kedua tinggal tampil data popnya. Tampil data pop. NIM, nama, nilai, indeks. Seperti ini. Nah ini untuk stack semuanya. Ini sambil kalian ketik aja ya. Karena kan seperti ini ya. Kita masukin data barunya, NIM baru, nama baru, nilai baru, dan indeks baru. Dimana indeks ini dia ngambil dari indeks nilai. Kemudian kita keluarkan indeksnya apa. Kemudian kita push datanya. Kemudian kita akan tampilkan data push-nya apa. Nah, kemudian pas kita nampilkan data mahasiswa, ini dikeluarkan dulu nih. Yang terakhir, menggunakan pop. Oke. Sambil akan ketik, kita akan cobain dulu di sini. Bentar ya, kita ke sini biar kelihatan. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian bisa lihat juga ini. Di sini kita akan inputkan data mahasiswa pertama, NIM-nya 10.11.001, namanya Asep misalnya, nilainya 80, dapat A. Jadi kelihatan ya, isi data stack sekarang adalah 10.11.001, namanya Asep, 80 lalu A. Kita isikan lagi, NIM-nya 10.11.002, misalnya namanya Budi, nilainya misalnya 56. Adik-adik. Nah, misalnya seperti ini. Budi, dia adalah data terakhir. Maka dia akan tampilkan seperti ini. Tapi kalau kita gunakan stack, berarti kan dia ada pop ya. Kita akan tik 2. Nah, Budi akan dikeluarkan terlebih dahulu. Barulah Asep. Nah, saat kita cek lagi angka 2, datanya kosong. Karena kan LIFO ya, last in, first out. Jadi dikeluarkan. Jadi dikeluarkan itu bukan cuma ditampilin, tapi ya dikeluarin. Jadi tidak lagi data di stack-nya. Stack-nya jadi kosong kembali. Seperti ini. Nah, ini fungsi dari struktur data stack. Kalau kita mau mengimplementasikan konsep data yang LIFO, last in, first out. Seperti ini. Sampai sini? Sudah? Kalau sudah, tinggal kalian cobain ya. Sama nggak? Atau nggak ada error atau jalan. Sesuai dengan apa yang saya contohkan juga seperti ini. Sudah? Sudah cobain juga atau belum? Sudah, Pak. Nah, Sudah, aman Pak. nggak? Aman? Aman. Aman ya. Aman. Oke. Ya, seperti ini konsep dari stack. Nah, nanti kita akan di minggu depan, insya Allah kita akan implementasikan fungsi stack untuk perhitungan matematika. Nah, kan di perhitungan matematika ada perkalian, pembagian, kurung, dan sebagainya. Itu kan dikerjakannya sesuai dengan apa ya, kayak kurung dikerjakan terlebih dahulu. Kalau ada pangkat dikerjakan lebih dulu dibandingkan perkalian dan pembagian dan sebagainya. Itu akan dijelaskan insya Allah minggu depan. Oke, sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, ada yang tanyakan dulu? Pak, saya mau ini, Pak. Tadi yang buat tampil data pop Hmm? ketinggalan penjelasannya. Oh, pop. Ya, Oh, yang kalian dari ini, jalan. Pak, yang Yang mana nih? dari ini, Pak, yang habis ini kan jadi ini min satu, nama min Hmm. satu. Nah, penjelasan kesananya kelewat tadi, Pak. Yang min satunya kenapa min satu gitu? Ya, Nah,
Min 1 ini dia kalau kita mau ngambil datanya dari belakang. Karena kalau kita ngambil data dari depan, gunakan dari 0. Kalau min 1, nah gini, misalnya gini ya, kita punya 5 data nih. Kan data pertama itu 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau min 1, berarti dia akan ngambil yang keempat. Min 2, berarti data yang ketiga. Gitu ya. Min 3, berarti dia data yang ketiga. Itu terus, dari belakang. Seperti itu. Sidik. Paham ya? Jadi kalau pakai min negatif, berarti kita akan ngambil dari belakang. Kalau misalnya 0, nah itu berarti dari data yang pertama. Seperti itu. Bisa dipahami, Pak, jadi? itu yang di bawahnya kenapa ditambahin top sama dengan lain lagi, Pak? Mana? Nah, itu Ah, nih. Nah, ini. kenapa nggak dipakai ini? Di sini nih. Selama kondisi apa? Kondisinya not kosong top. Kalau misalnya kita tidak lakukan topnya di sini, gitu ya, maka dia akan ngambil apa? Dia akan ngambil yang di atas sini. Kayak gitu. Dan ini nggak dirubah ya. Nggak berubah ya. Berarti kan top di sini dia masih benar yang sebelumnya. Nah ingat, kondisi awal itu gimana sih? Kondisi awal itu adalah kalau misalnya ininya menu, berarti apa nih yang dirubah? Ya menunya dong. Benar ya? Nah di sini yang jadi kondisinya adalah topnya, kosong top. Nah top ini berarti harus berubah. Nah kenapa di sini harus dimasukin top? Karena kalau di algoritma di sini, nah kita lihat ya di popnya. Nah tapi data pop di sini untuk pop dia akan mengeluarkan top dan juga elemen. Lihat ya di pop. Pop. Nah di sini nih. Dia kan input output ya. Tapi kan kalau di Python dia enggak. Yang pop di sini dia tidak mengeluarkan top. Berarti otomatis kita harus rubah topnya gimana caranya agar topnya itu berubah, agar kondisinya terpenuhi untuk topnya itu yang terbaru. Karena kalau enggak ya dia jadinya infinity loop. Seperti itu sih, Dik. Jadi kenapa topnya tetap seperti ini ya? Ini lihat kondisi while-nya. While-nya kan topnya yang jadi penghentian while-nya. Ya begitu juga dengan yang di bawah nih, menu. Menu yang jadi ini berarti menu ini harus berubah. Gitu sih, Dik. Siap, siap. Makasih, Pak. Oke, sama-sama sih, Dik. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Cukup? Cukup mungkin, Pak. Cukup ya, oke. Nah, tadi ya, stack di sini dia sebenarnya bukan tipe data baru ya, tapi adalah struktur data. Nah, yang namanya struktur data di sini bisa kita implementasikan untuk tipe data collection. Nah, di Python ada banyak ya tipe data collection. Ada list, ada tuple, set, dictionary. Nah, kalian bisa cobain lagi untuk tipe data tersebut. Gitu ya. Namun untuk push dan popnya itu disesuaikan dengan tipe data tersebut. Kan gitu. Kalau pakai linked list ya sama, perlakukan dia sebagai linked list itu seperti apa. Itu aja. Dicobain dulu. Nanti minggu depan kita akan masuk ke praktek yang keduanya. Itu aja. Jika tidak ada yang tanyakan, terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun terdapat kata-kata yang kurang berkenan bagi kalian. Saya akhiri pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Makasih, sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak. Sama.